Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hari ini aku mau sharing lagi food prep di minggu keempat dan juga cara hidup tenang tanpa hutang. Tapi teman-teman, sebelum menonton videonya, boleh dong ya untuk like dan juga subscribe supaya channel ini terus berkembang dan bisa menemani kalian semua. Alhamdulillah ya teman-teman, ini udah masuk minggu keempat dan food prep di minggu ini itu seperti biasa totalnya 150.000, udah termasuk kebutuhan untuk satu minggu. Nah teman-teman, ngomong-ngomong soal uang itu emang gak ada habisnya ya. Karena semua kebutuhan dari pangan, papan, sandang semuanya itu membutuhkan uang. Nah teman-teman, sambil food prep kita sharing ya cara hidup tenang tanpa hutang. Poin yang pertama, buatlah budgeting atau anggaran pemasukan dan pengeluaran supaya kita bisa memperhitungkan uang yang kita miliki itu dipakai buat pos-pos apa aja gitu ya. Memudahkan kita juga dalam mengelola keuangan supaya bisa lebih baik lagi ya teman-teman. Dan untuk minggu ini itu food prepnya masih sisa ya, uangnya itu sekitar 60 ribuan. Jadi kalau misal sayurannya kurang itu tinggal beli dari sisa budget belanja yang tadi ya teman-teman. Nah teman-teman, tadi aku beli ayam itu 12 potong harganya 30.000. Dan untuk dada filetnya itu seperempat harganya 12.000. Ikan asinnya itu segitu tuh harga 10.000 dan sayur sopnya 5.000. Lanjut ini untuk oncom dan lenca ini segini itu 3.000 dan kulit pangsitnya satu pack gini 6.000. Ini jadi rencananya mau bikin cemilan dan juga buat dijual ya teman-teman. Jadi aku mau bikin dimsum dan juga gyoza dan sebagiannya lagi nanti mau dibikin pangsit doer. Nah teman-teman, lanjut untuk bakso 2 bungkus ini harganya 10.000 dan untuk sayuran itu emang masih pada naik ya harganya. Apalagi bumbu-bumbu itu ada yang naik, ada yang masih normal sih, tergantung kita belinya banyak atau enggaknya ya teman-teman. Dan ini tadi beli tempe segini itu 3.000. Lanjut untuk sayurannya aku beli kacang panjang. Nah, harganya itu tadi 3.000 dan juga ini sawi putihnya itu harga 2.000, sawi hijaunya 2.000. Jengkol yang udah dikupas harganya 6.000. Nah, jadi untuk menunya itu biasanya aku yang simple dan yang gampang, menyesuaikan juga sih dengan budget belanja dengan keuangan kita gitu ya. Jangan sampai lebih gede pasak daripada tiang. Seperti yang udah aku alamin ya teman-teman, tentang ngelola keuangan ini di awal-awal budgeting sangatlah berat ya. Apalagi kalau kita posisinya itu punya tanggungan atau hutang, maka dari itu kita sebagai istri itu harus bisa menempatkan diri dan posisi gitu ya. Ketika banyak pengeluaran dan hutang, kita harus bisa sabar menata diri dan juga menata keinginan, menata ego kita. Karena setelah kita keluar dari jeratan hutang itu rasanya Masya Allah ya, memudahkan kita untuk lebih bersyukur gitu. Pokoknya teman-teman harus pinter-pinter aja buat ngimbanginnya. Kayak misal harga cabai ini sekarang lagi naik banget ya, lagi mahal. Ya kita masaknya jangan balado tiap hari gitu ya, diselang-seling aja dengan semur atau sayur. Atau bisa juga langsung aja bikin stok sambal untuk 7 hari atau 5 hari. Itu lebih ngehemat waktu, tenaga dan juga bahan. Dan ini aku tadi beli cabai merah segitu harganya 5.000 dan untuk cabai campur, rawit merah dan juga rawit hijau segitu harganya itu 10.000 ya teman-teman. Masih mending beli di pasar ya daripada misalkan kita ngeteng di tukang sayur itu karena dikit banget teman-teman. Lanjut ini untuk tomat segini itu harganya 4.000, lumayan banyak banget. Untuk bumbu minggu ini tuh aku nggak beli bawang merah ya karena masih ada stok minggu kemarin. Jadi cuman beli bawang putih aja 5.000. Teman-teman, sebenarnya hidup tenang tanpa hutang itu adalah impian semua orang ya. Karena pasti yang namanya hutang itu terikat dan juga beban gitu ya. Nah, untuk poin yang kedua adalah menyesuaikan gaya hidup dengan sesuai kemampuan finansial kita. Kalau misal kita belum bisa berada di level tertentu, itu jangan terlalu memaksakan ya teman-teman. Misal keuangan kita itu untuk budget belanja sayur 100.000. Tapi kita belanjanya itu di range harga yang 200 sampai 300 ribuan. Bukan berarti nggak boleh makan enak gitu ya teman-teman. Tapi alangkah baiknya kita membeli sesuatu itu dengan isi kantong kita. Jadi ya kita kalau uangnya 100.000, kita jangan muluk-muluk buat beli ini itu ya teman-teman. Tapi beli sesuai dengan budget kita aja. Kayak misal ini aku kasih contoh budget belanja 100.000 itu bisa
dipakai buat beli semisal kikil harganya seperempat itu kan masih 5 ribuan, terus usus seperempat itu masih di harga 5 sampai 6 ribuan, dan untuk telur itu seperempat 7 ribuan, terus ati ampela juga kan masih murah 10 ribuan gitu, udah dapat banyak. Tongkol juga masih harganya itu lumayan murah ya, 10 ribuan. Dan untuk sayurannya itu banyak kok yang murah teman-teman, tapi beragam kayak sayur sop, terus sayur asem, labu, kangkung, sayur bening, yang pastinya beragam gitu ya. Untuk menu masakannya jangan nunggu bahagia dulu untuk bersyukur, tapi bersyukur dulu pasti kita menemukan titik kebahagiaan. Dan kalau kita udah terbiasa untuk bersyukur dengan makanan sederhana, maka insya Allah kita ketika dikasih nikmat yang mungkin menurut orang lain itu biasa, tapi menurut kita itu Masya Allah gitu ya. Dan teman-teman menyesuaikan gaya hidup dengan kemampuan finansial itu bukanlah pelit, tapi justru kita lebih memahami keadaan kita dan lebih mengerti juga dengan keadaan orang lain gitu ya. Karena nggak semua orang itu mampu dan seberuntung kita. Jadi udah pasti kita bakal hidup itu tenang ya, karena nggak terlalu memaksakan. Lanjut untuk poin yang ketiga itu hindari hutang yang sifatnya konsumtif selagi kita masih bisa hidup cukup dengan kesederhanaan. Kenapa harus hidup memaksakan? Jadi kalau sifatnya mendesak dan kita itu benar-benar butuh itu boleh ya teman-teman. Asalkan kita itu membayarnya itu mampu gitu ya. Penting banget juga untuk teman-teman menyisihkan uang sedikit demi sedikit supaya pas ada kebutuhan ngedesak dan kepepet itu ada gitu ya. Ya sekiranya yang bisa dijual, pokoknya yang penting nabung, jalan terus. Makan juga kalau ada rezeki lebih, beli makan sesuai dengan apa yang kita mau gitu ya di luaran. Untuk kebutuhan yang konsumtif dan gak penting-penting banget itu bisa kita skip aja, kayak misalkan baju, tas, sepatu. Pokoknya kalau kita udah sekali berhutang buat hal-hal konsumtif itu pasti bakal ketagihan dan ngegampangin buat berhutang lagi gitu ya. Dan aku ngerasain banget food prep kayak begini itu bener-bener happy, dan juga waktu masak itu jadi lebih singkat. Karena kalau udah disiapin kayak begini itu teman-teman tinggal dicemplung-cemplungin aja ke wajan. Dan untuk bumbu juga aku sama ya, di food prepin disiapin bumbu putih, bumbu merah, karena ini beneran ngaruh banget ke moodku teman-teman. Kalau kita masaknya itu nggak lama, jadi kita lebih bisa menggunakan waktu itu sebaik mungkin. Beda ceritanya kalau kita kesiangan dikit aja, kalau nggak food prep itu bakal lebih riweuh ya teman-teman. Karena pikirannya itu bercabang, belum beli sayuran, belum masak, perut udah lapar dan juga anak udah rewel. Udah deh ya, pasti campur aduk. Lanjut untuk poin yang keempat, merencanakan keuangan secara jangka panjang. Jadi artinya itu kita jangan cuma mikirin nerima gaji semisal UMR Jakarta itu 4.900.000 terus habis dalam waktu seminggu atau 1 sampai 2 hari gitu ya. Dan kita nggak tahu nih uangnya itu kemana aja. Udah pasti bulan ke depan berikutnya itu pasti bakal kayak gitu terus teman-teman. Nggak ada perubahan sama sekali. Padahal kalau kita mempergunakan uang itu sebaik mungkin gitu ya, lebih bertanggung jawab aja gitu. Bayangin aja kita kerja sebulan lalu habisnya 1 hari sampai 2 hari, itu artinya ya kita juga kurang menghargai kerja keras kita dan juga apa ya, kurang mengupayakan gitu ya. Pokoknya sedikit tips dari aku, setelah kita menerima gaji atau kita nerima dari gaji Pak Suami itu kita buru-buru bikin budgeting, terus kita atur supaya bisa nabung 5-10% dari gaji tersebut. Pokoknya itu jangan sampai yang plong-plong banget gitu ya teman-teman. Bisa 100 per bulan atau 200 per bulan atau 300 per bulan. Yang penting kita punya cadangan untuk dana darurat. Pokoknya teman-teman, segala tips apapun yang orang lain bagikan, itu semua balik lagi ke diri kita masing-masing. Bisa apa enggaknya untuk memanage keuangan dengan baik, dan juga bisa enggaknya untuk bisa seimbang gitu ya pengeluarannya. Dan ini tadi total belanjaannya teman-teman lumayan banyak untuk stok 1 mingguan. Lanjut untuk poin yang kelima adalah mensiasati hutang yang sudah ada. Jadi kita itu bayarnya itu konsisten dan juga belajar menghargai ketepatan waktu dalam membayar hutang ya teman-teman. Jadi untuk kedepannya kita harus menyadari bahwa berhutang itu jadi solusi sementara. Pokoknya aku doakan untuk teman-teman yang masih di posisi berjuang untuk melunasi, semoga Allah permudah jalannya ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lanjut untuk poin yang keenam adalah kita cari penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan.
Daripada kita terus mengeluh dan juga nggak mengupayakan gitu ya, lebih baik kita cari peluang, cari kesempatan. Karena sebenarnya teman-teman, kalau misalkan kita mau usaha itu tergantung niat kita. Karena sekarang itu udah banyak banget usaha dengan modal minim. Kayak misalkan untuk zaman sekarang itu ST aja udah bisa dijual gitu ya. Dan untuk modal ST itu bener-bener bisa dimulai dengan low budget. Dan juga pastinya itu peminatnya itu banyak ya, karena kalau siang-siang kan pasti nyarinya tuh yang seger. Dan masih banyak ide jualan yang bisa dimulai dengan low budget teman-teman. Semoga tips kali ini bermanfaat untuk aku yang bikin videonya dan untuk teman-teman yang nontonnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.